Man hada? Siapa ini? Malaikat Jibril jawab, Jibril. Ini kalau ditanya malaikat Jibril. Itu kekanakan aku nih. Man hada? Siapa ini? Kekanakan Arab. Bahaya. Tercandu HP, Pak. Itu bang, siang malam dihidupi HP yang nakso penyakit. Oh nak, sudah ke mandi? Abah ketakut. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali asyari'il harami wal halali. Thumma salatu ma'a salami ala nabiyil mustafa tihami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, alima wujud ad-da'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka min fadlih fakaththara imdadaha. Yang kami hormati, kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan yang berkenan hadir, yang kada berkenan hadir mohon maaf kada dihormati. Ketika orangnya dada aman. Alhamdulillah, yang kami hormati, kami muliakan daripada kepala desa Bramitam Kanan. Untung kada salah sambat kesambat Betara Kanan, Kampung Sorang. Alhamdulillah, yang juga kami hormati, kami muliakan daripada Ketua Karang Taruna Tanjung Jabung Barat, Gus ya, anggih, yakni Gus Adib Mubarak bin Kiai Haji Anwar Sadat bin Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Ismail Nagara bin Syekh Muhammad Tahir ila akhir. Kenapa lagi bisa? Alhamdulillah, yang hadir di tengah-tengah kita ini orang-orang saleh, orang-orang alim yang mudah-mudahan perkumpulan ini pun dipandang sebagai perkumpulannya orang-orang saleh dan orang-orang yang alim. Amin. Dan tak lupa yang kami hormati, kami muliakan segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, serta daripada panitia pengurus masjid apa tadi? Masjid Jami Istiqomah. Alhamdulillah, mudahan orangnya istiqomah ke masjid. Amin. Istiqomah lah ke masjid. Jangan dua sak hindari isinya. Tadi ujar kepala desanya orangnya 2.000-an. Sawah isinya 2 sak, kemudian sisanya tak. Sisanya tuh lelaki solehah kan. Orang lelaki jadi lelaki itu soleh, jadi lelaki solehah. Di rumah diam. Anak keluar takutan gini bawa main. Apa di rumah? Bahaya. Yang kami hormati juga yakni daripada panitia. Panitianya harus paling wajib dihormati. Kenapa?
ngarannya, namanya saja sudah panitia. Tahu kan singkatan panitia? Panat iya. Percaya takuni kan? Panat. Acara nih berhasil kada berhasil ada sambutan lah. Ya, apakah itu? Apakah itu? Sebelumnya lo mendapat nah sini ini belajar kan, juga kan? Lu pandir bakal aja paham sekalinya. Campur lah. Alhamdulillah campur. Allah kepandir bahasa Banjar nang kada paham guring. Alhamdulillah. Allah jadi hendak bepandir bahasa Jawa. Takut, khawatir. Pernah satu kejadian waktu masih mondok di Jawa. Bahasa kita itu ngesok. Saya pergi ke tempat toko penjualan kitab. Rencana nak beli kitab Al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Rencana nak beli di situ. Selesai beli, kita beli kitab yang lain. Selesai kita beli kitab yang lain, pas nak bayar nanya sama orang tuh. Belagak lah bisa bahasa Jawa kan. Nanya berapa harganya? Saya nanya, sinten. Salah satu huruf aja tuh. Sinten. Apa yang sinten kata orang itu? Pinten. Apa yang betul? Nah, kalau pinten berapa, sinten itu selesai. Sudah. Pinten rupanya. Semenjak itu saya tidak mau lagi bicara bahasa. Ada juga pengalaman waktu masih mondok. Kawan nih orang Bugis. Jadi kata kawan, kau kalau dia tuh dipuji bagus, kau dipuji orang bagus. Coba kau sesekali muji orang, kau puji dia tuh. Macam mana? Awak kecil. Nih, sampai sekarang kata gue masih kecil. Memang sudah iwitnya guys. Apa bibit, bebet, bobotnya memang sudah kayak ini berarti. Alhamdulillah. Nah, jadi ketika ditawari puji orang tuh. Oke, siapa takut muji orang gampang. Kau sebut dia mak kebong. Tahu tak mak kebong? Wah, dengan gagahnya. Hei, ulun samarkan ngarannya Adol. Enggak lain Adol ngarannya lah, ini samaran aja. Mau ada di sini mohon maaf. Oh, Adol mak kebong, pak tumbuknya ulun. Sekalian apa mak kebong tuh bau. Mbah tuh kadang nak lagi Banjar sembarangan, anu Bugis kana Jawa ke aku Banjar hidup Banjar. Alhamdulillah kita hari ini hadir di tengah-tengah kita, yakni daripada cucu guru kita Syekh Muhammad Ali ibn Syekh Abdul Wahab. Mudah-mudahan beliau pandang kita sebagai murid. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini berbicara kita tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Perlu kita ketahui, peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan peristiwa yang biasa. Peristiwa yang luar biasa. Apa sebab? Sebab pertama yang didatangi adalah zat yang luar biasa. Kedua, yang mendatangi adalah zat yang luar biasa. Adalah makhluk yang luar biasa. Ketiga, kejadiannya adalah kejadian yang sangat luar biasa. Gair mendengar bunyi calonnya nih. Asa buliknya juga mendengar telinga. Hanya gini, pang tetamu mikrofon higaan yang telinga pinanya. Alhamdulillah tadi dapat dapat isyarat dengan kepala desa. Ustaz kenapa kursi kah? Kenapa berdiri aja? Alawar hati pian ya. Sarah pian aja kayak Pak. Berharap ya, tadi ada ya kursi berharap banget. Ada jangan pendirian ya. Kenapa? Tadi patang, maklum, anom masih 23 masih umur. Anom masih meh. Nah, makanya halo Justin masih. Halo masih. Anom masih, mereka lahir. Muha aja lah, Muha 23. Muha 15 tahun kalau ada. 15 tahun Allah nih. Tadi patang biasa anak muda main bola. Tak sipak tihan gawang sipak. Sakit betis dia pun ceramah malam ini kacau sakit betisnya. Ditagur pulang lawan bini, napa bangkak tuh bang, kapalnya melencak bengkak, hentam dihentam jalan. Mati hang gawang ku tandang,
Wah, kan nyipak tihan gawang. Pahamlah. Ada. Pernah Anda nyepak tiang gawang di sepak? Sakitnya luar biasa. Ada apalah, berdiri mampu aja lah. Ya Pak Dedi tahu ya. Alhamdulillah. Jadi kejadian kita pada malam ini yang kita peringatinya kejadian luar biasa. Sampai-sampai Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ingat, ketika sesuatu sudah menghadap Allah, semua pangkat tidak ada di sisi Allah. Ketika sesuatu sudah menghadap kehadirat Allah, apapun pangkatnya, presiden, gubernur, bupati, kepala desa, kecamatan, semua tidak ada pangkat di sisi Allah. Semua kita adalah hamba di sisi Allah. Bahkan Nabi Muhammad ketika menghadap Allah, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Allah menggunakan kalimat hamba kepada Nabi Muhammad. Bahwa semua apapun ketika dihadapkan lawan Allah, semua berstatus hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk beribadah saja kepada Allah. Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan ini isim nakirah. Ada dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Isim nakirah di sini faedahnya untuk menunjukkan saking singkatnya kejadian malam itu. Saking singkatnya kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj malam itu. Maka menggunakan isim nakirah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa, di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, fafurija an saqfi baiti, kata Nabi Muhammad, dibuka atap rumahku, fanazala Jibrilu alaihi salam, turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, fafaraja an sadri, malaikat Jibril turun dibedah dadaku, kata Nabi Muhammad. Pembedahan dada Nabi Muhammad itu bukan hanya itu terjadi. Pembedahan dari dada Nabi Muhammad itu sebelumnya sudah pernah terjadi. Ketika beliau usia 5 tahun, masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah? Orang parit kah? Lain tetangga pian tuh. Ibu susu orang mana aja? Orang hitam ada lah Halimatus Sa'diyah lah. Iya bapak dia tahu nih. Tangga gak pak? Cawan bisa berkelahian gue nih. Oh, lepas tangan lah bola. Alhamdulillah, Halimatus Sa'diyah merupakan salah satu daripada ibu susunya Nabi Muhammad. Di usia 5 tahun masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kala itu Nabi sedang bermain, turun malaikat membelah dada Nabi. Dikeluarkan ada alaqatun sauda, ada gumpalan hitam di dalam hati Nabi Muhammad. Dikeluarkan, dibuang. Ini dikomentari oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Tadi baca maulid apa tadi? Maulid Habsyi kalau. Bu, siapa pengarang maulid Habsyi, Bu? Bu. Takon lang. Bininya Raffi Ahmad siapa? Siapa? Nagita Salapina. Mata boleh. Nang tadi pang nang ulang petak ni tadi. Ingat lagi takunannya apanya takunan itu tadi. Banyak nang gadis hadapan nih. Gadis 20 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Jadi dada Nabi Muhammad itu dibedah. Di dalam Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar. Siapa tadi, Bu? Kata ingat sudah.
Pak, siapa Pak? Oh Pak. Nah, kena di sesi terakhir ulun ada pertanyaan. Nang bisa menjawab ulun bagi hadiah. Kayak insya Allah hadiahnya di kepala nina. Ini imamah ulun diijazahkan oleh Syekh Abdus Salam dari Baydha, Yaman. Waktu itu ulun datang ke tempat sidin, mengurutkan sidin ba'da subuh. Sebelum ulun mengurut sidin terlebih dahulu memasangkan imamah. Diijazahkan sidin, selesai ijazah sidin istirahat ulun mengurutakan. Ditakuni sidin, ta'abta. Panat sudah jidan. Lama ya Syekh. Belum. Ta'abta. Oh, panat sudah aja ketahuan muhaga ngantuk-ngantukan seket bangun guring. Panatan sudah disiden. Ayo hampir sudah. Alhamdulillah. Belum bagi izin. Pakai kakadega asal jangan jadikan kain lap aja bang. Terlalu jadikan kain lap aja dia menunjuki. Alhamdulillah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam Simtud Durar kata beliau, wa ma akhrajal amlak min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Bahwa malaikat tidak mengeluarkan kotoran dari hati Nabi Muhammad itu, tetapi malaikat menambah kesucian hati Nabi Muhammad menjadi tambah suci. Hati Nabi Muhammad itu suci, tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada hasut. Beda dengan kita. Metih orang nukar mobil, nukar pesawat, mana mandang. Lapangan kita ini ada kasihnya tadi tah, lapangan pendengarannya. Parambanan, muatlah parambanan lah. Muat kita syuting-syuting nukar pesawat, amin. Ya Pak, Ustaz markernya betindih. Alhamdulillah. Jadi Nabi Muhammad itu hatinya suci, bersih daripada kotoran, bersih daripada penyakit. Tidak ada hasud, tidak ada dengki. Dilempari pakai kotoran, beliau doakan kebaikan. Dilempari pakai batu, beliau doakan kebaikan. Beliau tidak datang untuk mengazab, beliau datang sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini dikomentari oleh Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitab beliau yang namanya Insanul Kamil. Hati-hati membuka kitab Insanul Kamil. Itihi dahulu ngaran pengarangnya. Amun buka kitab Insanul Kamil, pengarangnya lihati. Kalau di situ pengarangnya Abuya Sayyid Muhammad, silahkan dibuka, silahkan diamalkan isi di dalamnya. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani mengomentari tentang pembedahan dada Nabi Muhammad itu, bahwasanya pembedahan dada itu dikeluarkan alaqah sauda. Gumpalan hitam itu kata beliau adalah hadzus syaitan, bahagian rahmat Nabi Muhammad kepada syaitan. Jadi Bu, kita ini semuanya diciptakan hati kita ini berisi hadzus syaitan. Ada jatah rahmat syaitan. Makanya kadang-kadang pengulir sikit sembahyang. Nah, tuh lagi syaitannya lagi kumat Pak. Nah, ada bini Pak, istri pian melawan, tuh jiwa syaitannya kumat. Diamkan aja. Sesungguhnya pian bukan melawani bini pian, tapi melawani syaitan lah kita. Berdiam aja, berdiam, sampai hari serangnya. Bu, ada laki diingatkan bang, sembahyang, sholat bang, sembahyang. Aku dah hendak berpelihara babi hutan. Nah, bangun nanya tak, insya Allah. Ini Bu, nah kada sembahyang babi hutan, sembahyang kah? Ada sembahyang. Yang itu sama dengan babi hutan. Adanya makan bang lah, bujuran bang. Jadi ada hadzus syaitan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diciptakan sebagai rahmat seluruh alam, bahkan syaitan pun dapat rahmat Nabi Muhammad. Akan tetapi rahmat itu dibuang oleh Allah untuk apa? Untuk supaya tidak ada lagi rahmat Rasulullah kepada syaitan. Ulun nang bingung tadi si Din ini nah. Menyurangan di situ apa kabar? Insyaallah ulun takutan kalau aku intel. Salah sampai mbah. Alhamdulillah, sebelum perjalanan Isra wal Mi'raj, sebelum pembedahan dada Nabi Muhammad disebut dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin. Pada tahun 10 kenabian, wafat salah seorang tercinta beliau,
yakni Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra adalah wanita yang dinikahi oleh Rasulullah tatkala Rasulullah berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah kala itu berusia 40 tahun. Dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang saudagar kaya yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pada tahun 10 kenabian wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini istri yang luar biasa, Bu. Istri luar biasa, Pak. Kenapa? Ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa asatni yauma adzan nas. Sayyidah Khadijah itu menghiburku tatkala seluruh kafir Quraisy kala itu membenci akan aku. Kala itu seluruh kafir Quraisy menyakiti aku. Kafir Quraisy menghalangi dakwahku. Sayyidah Khadijah Al-Kubra membantu dakwah Nabi Muhammad. Kayak itu. Jadi ini seperti itu istri idaman menghibur lawan laki ini kada laki betanam pinang-pinang anjlok harganya itu betanam pinang bangai. Makanya hari itu jangan betanam pinang. Kasihan dapat bini gini, sabar. Berganti si Den, ayo kita aku jual aja kabun pinang, tukar kabun nior. Turun kabun nior, naik pulang pinang. Nah, jadi bini itu bangai. Besi kabun pinang dijual. Kepintaran banget, jangan dijawab ya, berdiam aja. Nah, jangan sampai Bu pian ada nang kayak ini. Apapun apa namanya usaha pian punya suami, apapun kerjaan pian punya suami, selagi pekerjaan dan usaha itu halal, support, bantu ringankan bebannya. Mun kada bisa umpat ke kabun, paling kada di rumah dilayani, datangnya sediakan kopi, datangnya sediakan teh, datangnya sediakan segala macam yang ia perlukan. Jangan datangnya sediakan memayan, kasihan. Dah panat si Den tuh ke kabun mengait nior. Nang dapat aduh sebegi berapa pulang harganya, anjlok pulang harganya, sedih banget. Mudah-mudahan didengar lawan anak bupati. Ada itu saya bujuran bang lah, alhamdulillah. Ulunnya mun ceramah kayak nih bang sata baik lah. Mau ada orang di sini nih mau sampai teh. Hari itu siapa? Hari itu camatnya kan hari itu. Ada Bapak, kita membantu masyarakat. Mudah-mudahan harga nior pinang naik keadaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra, perempuan yang sangat membela akan Nabi Muhammad. Sebulan kemudian wafat paman beliau, yakni Abu Talib bin Abdul Muttalib. Wafat Abu Talib, yang mana Abu Talib ini salah satu orang yang sangat berpengaruh di waktu itu kalangan Quraisy, kafir Quraisy. Abu Talib ini dari seluruh kafir Quraisy, Abu Talib ini berpengaruh daripada kalangan kafir Quraisy. Kafir Quraisy sudah berani ganggu Rasulullah kalau Abu Talib masih hidup. Ditawari mereka datang kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, itu sebut pemutusan apa? Kemanakanmu tuh mau apa? Kalau mau harta, kami sediakan harta. Kalau dia mau kedudukan, kami sediakan kedudukan. Kalau dia mau perempuan, kami sediakan perempuan paling cantik. Mau apa dia? Ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pamanku, jika seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, mereka letakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti daripada dakwah ini. Itu Nabi Muhammad punya konsisten dalam dakwah. Kada heran lagi sorongnya orang buah aja kata bapak, ayo ceramah aja masih toh, alhamdulillah. Kada berkursi kata bapak, ceramah aja masih toh, alhamdulillah. Ya ini bujur Rasulullah kada dihidangkan kursi Rasulullah. Kemana? Pian ini kemana? Nah, Pak Kades ini kada kacau jemaah pian Pak Kades saya. Nah, alhamdulillah. Wa syukurillah, lihat dakwahnya Nabi Muhammad. Kita alhamdulillah ceramah dihidangkannya buah, dihidangkannya mundanggala, mudahan ada. Kalau karena viral banget wah ini nih. Muka ke WA, kita kawanan nang ceramah, mundanggala, muyak aku metihi. Tadi lawas kalau udah ceramah.
Tumpang aja sudah. Belum lah. Belum. Tahu pian parah aku jauh. Alhamdulillah. Dakwah Rasulullah luar biasa diganggu. Wafat Abu Thalib, wafat Sayyidah Khadijah. Akhirnya Allah Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad, ingin memberikan satu misi, yakni perintah salat. Maka waktu itu berangkat Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Disediakan satu kendaraan yang bernama Buraq. Bulunya putih semuanya. Bulunya putih semuanya. Lajunya sejauh mata memandang laju kendaraan tersebut. Berangkat Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang dinamakan dengan Isra. Dari Masjidil Aqsa naik terus sampai ke Sidratul Muntaha dinamakan dengan Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa berangkat wa'arajali ila sama'id dunya. Berangkat sampai ke langit pertama. Bertemu di situ dengan langit pertama, bertemu dengan malaikat penjaga langit pertama. Ujar malaikat penjaga langit pertama, "Man hadza?" Siapa ini? Malaikat Jibril jawab, "Jibril." Ini kalau ditanya malaikat Jibril. Coba kakak aku nih. "Man hadza?" Siapa ini? Kamu nyanyi. Kakak sekarang bahaya. Kita candu HP, Pak. Itu siang malam diuduki HP anak so penyakit. Oh nak sudah ke mandi? Abah bertakon. Berubah bahasanya ke benjar. Anak ini ya anak didikan itu edep dengan Tuhan. Kamu nanya, ya awak akan sapu. Malaikat Jibril menjawab Jibril, "Waman ma'aka?" Kau bersama siapa wahai Jibril? Dijawab lagi dengan malaikat Jibril, "Muhammad, aku bersama Muhammad." "Ursila ilaih," sudah diutus ke dia. Malaikat Jibril menjawab, "Qad ursila ilaih," sudah diutus sebagai rasul. Naik, masuk ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Terus ulun singkat aja ceritanya, padahal diceritakan waktu Nabi Adam ini ada cerita lagi. Sebagaimana Nabi Adam sebelah kanan beliau ada anak keturunan beliau yang masuk surga. Sebelah kiri beliau ada keturunan beliau yang masuk neraka. Nasamu bani namanya. Aswidatun kanan dan kiri tersebut. Itu adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu ketika melihat ke kanan senyum, ketawa, lihat ke kiri sedih, nangis. Kenapa ditanya seperti itu? Ditanya beliau, kata malaikat, sebelah kanan itu adalah anak keturunan Nabi Adam yang masuk surga, sebelah kiri itu adalah anak Nabi Adam yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada bahagian yang kanan. Amin. Alhamdulillah, di langit pertama sudah bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua ketemu lagi dengan malaikat penjaga langit kedua. Penjaga langit kedua nanya lagi. Ini ada lagi, kamu nanya lah, ada lagi. Nah, menunggu itu ada lagi. Nanya lagi beliau, "Man hadza?" Siapa ini? Malaikat Jibril jawab, "Jibril." "Wa man ma'aka?" Kau bersama siapa? "Muhammad." "Ursila ilaih," sudah diutus dia. Sudah, kata Jibril. Masuk ke langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi Yahya mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Di langit ketiga terus cerita seperti itu. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Berangkat lagi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Berangkat ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Berangkat ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Berangkat ke langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ingatkah? Langit pertama siapa? Nabi Adam. Langit kedua Isa. Kurang mana dah? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, nah Usop aja, ada Usop. Usop aja Pak Kantis. Ada kangarannya Usop sini. Ada. Minta maaf lah Pak Usop lah.
Usop ya. Nabi Yusuf alaihissalam langit keempat. Nabi Idris langit kelima. Nabi Harun langit keenam. Nabi Musa langit ketujuh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semua ditemui oleh Nabi Muhammad sampai beliau ke Sidratul Muntaha. Allah Ta'ala berikan perintah salat 50 waktu. Perintah salat 50 waktu diterima oleh Nabi Muhammad. Turun Nabi Muhammad ke langit ketujuh, turun lagi ke langit keenam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nanya. Kata Nabi Musa, apa yang Allah wajibkan kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, Allah Ta'ala mewajibkan kepadaku dan kepada umatku. Kata Nabi Musa, ma faradallahu laka min ila ummatik. Apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepadamu, kepada umat-umatmu? Ujar Nabi Muhammad, Allah Ta'ala mewajibkan salat 50 waktu. Ujar Nabi Musa, kada mampu, kada sanggup 50 waktu hanya ada berkait azan. Nggak ada mampu. 50 waktu. Pian bayangkan 50 waktu. Seandainya satu kali sembahyang itu 5 menit. Seandainya itu paling lawas. Jadi rasanya sini sembahyang 5 menit. Allah. Apalagi nang sudah tarawih. Lajunya minta ampun. Nang kayak di kampung ini kayaknya. Allah aja. Allah aja. Yang itu. 8 menit tuntung tarawih kekanakan yang menjadikan di masjid ini untuk Allah imamnya sembahyang ancap banget. Nah kasihan nang Tuhan hanya rukuk beliau orang sujud deh. Ini imam kada peka, imam tuh anak kana peka, lihat di belakang, oh ada makmum nang Tuhan, jangan diancapi banget gerakannya. Oh lihat di belakang nih makmumnya kekanakan, jangan tapi panjang banget surahnya. Nah itu kekanakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum lin lagi nya. Oh, panjang aja. Aku muar juga kadang kekanakannya. Antak dilarang ketia bagus inya ke masjid daripada inya kada ke masjid. Kada dilarang 2 orang kayak 20. Ribut minta ampun, Masya Allah. Nah, sholat 50 waktu diberikan kepada kita, kepada Nabi, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, 50 waktu tuh umatmu tidak sanggup, irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu bidzalik. Balik, temui lagi Allah, temui Tuhanmu. Kenapa? Umatmu tidak sanggup 50 waktu. Naik Nabi Muhammad bertemu lawan Allah, dapat pengurangan 5. Turun ketemu lagi dengan Nabi Musa. Ya Pak, berkurang 5 waktu. Aman kita irji' ila rabbik, raji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiqu. Bulik lagi. Umatmu belum mampu, bulak-bulik Nabi Muhammad bulak-bulik minta keringanan lawan Allah. Umatnya wah ini sekandak hatinya orang azan. Azan aja. Oh iya aile aja. Mengomentari hafal siapa azan tuh aja. Suara nang kayak kumbang aktif jangan. Ke masjid sudahlah kan. Ya, orang azan dikomentari. Rukuk ulang cocok banget. Ini jam malaikat ini kujerat dia nonnya. Kujerat pakai batu kutawak ka deser neraka kalian. Mau lalu sudah ada masjid, orang di masjid dikomentari. Alhamdulillah. Jadi Bu, amun ada suami kita ke masjid madahi, ya kayak tadi itu madahinya. Ulang mau ulang. Ingat lah Mas Ular mau ulangi. Alhamdulillah 5 waktu didapatkan oleh Nabi Muhammad. Ujar Allah ya khamsun wa hiya khamsun la yubaddilul qawlu ladayya. 5 waktu itu pahalanya sama dengan 50 waktu. Boleh ketemu lagi dengan Nabi Musa. Ujar Nabi Musa boleh lah. Nah, minta pulang 5 waktu sudah. Tapi bujur juga Nabi Musa ta. 5 waktu ini kan masih ada nang kada sembahyang. Kayak apa lagi? Subuh malangor.
Ya mun bangun subuh jam 7 langsung sembahyang. Bangun subuh jam 7 nah ikut pi. Betakon pulang lauk lawan bini. Lauk kada ada bemamai. Kau nih kebagian kada pulang lauk aja. Bini durhaka jangan pulang. Bini sampai durhaka nya kada ingat lagi nya durhaka lawan Allah. Nyaman banget deh. Ada orang tinggalkan sembahyang subuh. Bangun-bangun mencari makanan. Dapat makan kada ingat lagi lawan Allah. Pian bayangkan siapa yang berisi rahmat nang kaya Allah. Allah tuh rahmatnya luar biasa. Ada orang meninggalkan sembahyang subuh, pepagiannya makan dibagi ya Allah masih jatah rezeki. Allah bagiinya jatah rezeki makan pagi itu masih ada. Umur masih Allah bagi jatah pagi itu. Tapi sayang nang meninggalkan nih kada ingat di umur sekalinya. Kadang merasa meninggalkan Allah, naudzubillah. 5 waktu itu sudah keringanan gasan kita. Pahalanya 50 waktu. Ujar Syekh Imam Ibnu Athaillah, alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadah. Allah tuh ketika mengetahui kita tidak mampu melaksanakan sholat 50 waktu, Allah kurangi jadi 5 waktu. Bilangannya Allah kurangi. Wa alimah tiyajaka min fadlih fakatsara imdadah. Ketika Allah tahu kita butuh karunia Allah, maka Allah banyakkan pahalanya. Bersyukur kita sholat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Berarti 1 kali sembahyang pahalanya 10. Berarti 1 rakaat berapa tuh? Hitung mas orang, aku udah nang hitung. Alhamdulillah, ini sembahyangnya anak kita jaga, sembahyangnya anak terus kita lazimkan. Di samping sembahyang, kita juga harus mengingat Nabi Muhammad. Daripada perjalanan yang kita adakan sekarang ini, di luar sholat, maka hendaklah kita perbanyak mengingat Nabi Muhammad. Dengan apa mengingat Nabi Muhammad? Dengan sholawat. Adimis salata ala al-habibi Muhammad fasalatuhu hasman bighairi taraddudi amaluna bainal kaburi wa raddiha illa salata ala al-habibi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allah. Boleh lihat deh. Ayo kotak. Allah la ilaha illallah ma madda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'ida walidaka madad tu ilai yadi wa bidzalika kuntu minas su'ada. Allah lillahi sama wa ala qadaran wa amtaza bi kullil ala fal kullu bida'wati tasala billahi wa hazan bihi madada. Allah
Allahu ya Rabbi ya khaira muti. Allahu Sallu ala Nabi Muhammad. Nyaman sudah tanda-tanda hendak habis. Tanda-tanda kan kakak hendak keluar. Paham malah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sesuai janji kami di penutup kami ada satu pertanyaan, siapa nang bisa jawab lu nunjukin nang ini cerita. Kada gagah lagi nyaman pacul aja. Musur bisa bujur kada gagah dari awal. Tapi gagah ya kone mending beginian. Ya mau hantar anak adakah yang sini bakaku lebih gagah dari aku? Lah wajar. Amun bapak boleh betul ibu aku aja lebih gagah dari ustaz ya kacau Pak. Nah, pertanyaannya satu aja. Allah minta siapa aja boleh, dari Karang Taruna boleh, dari siapa aja boleh, dari pemudanya boleh, dari bapaknya boleh, dari nang ibu-ibunya boleh, gadis-gadisnya boleh, kakak-anakannya boleh, siapa aja boleh. Pertanyaannya satu, coba Allah minta urutkan jumlah nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad dari langit pertama sampai ketujuh. Silakan Pak. Itu untuk mikrofon. Ini kayak door press pulang nih ceritanya. Nah, ada bayah jangan dimaju. Kasihan gini sih dia nih. Rekam nih. Ada lagi mikrofon. Bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan bertepuk tangan. Terima kasih sama-sama. Takbir. Jangan bagi-bagi orang lain tahu lah. Satu-satunya pulang awas jadikan kain lap lah. Alhamdulillah sudah menjelang daripada jam 11. Kian para ulun jauh. Nah berhubung pinanya tadi perasaan dari itu ada yang mendengar bunyi pangot berbunyi dari itu. Kian pulang kalau lawasan tengah malam lah. Nah esok pulang ulun tak tolak juga seberang kota pulang. Mudah-mudahan minta doanya semuanya. Mudah-mudahan selamat di jalan. Amin. Nah ini saja yang dapat ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.